Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di part kedua. Suara saya Alex Suhendra. Maaf. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah mendengarkan, dan yang mungkin sudah jawab ya, karena saya nggak tahu ada yang jawab di kolom komentar apa enggak gitu ya. Karena saya nyambung rekamannya ya di hari yang sama gitu. Setelah tadi istirahat sebentar terus saya sambung yang ini, jadi saya nggak tahu ada yang komentar apa enggak. Nggak ada yang komentar juga nggak peduli juga lah. Tapi kalau ada yang komentar ya syukur-syukur, silahkan diisi. Tapi ya di part 1 ya. Terus sekarang saya lanjutkan. Minggu berikutnya waktu saya pulang dari madrasah, saya menemui bapo saya ya, simbah saya, yang saya ke rumahnya, ke sana. Saya nagih gitu karena saya sudah mendapatkan semacam pencerahan. Selama seminggu itu saya mikir terus-terusan ya, mandi mikir itu kira-kira yang bisa mengalahkan Hiranyakasipu itu apa kalau syarat 5 itu begitu rumitnya itu. Dan saya menemukan secercah harapan walaupun itu sangat konyol ya menurut saya. Jadi waktu itu saya datang, "Bapo, saya udah punya jawabannya tapi nggak lengkap," gitu. Loh, gimana katanya? Jadi saya tuh datang sungkem langsung nodong itu, nggak makan dulu apa gitu, langsung turun dari sepeda itu minta melanjutkan ceritanya, dan saya jawab teka-teki yang menggantung di minggu sebelumnya. Loh, sebentar, duduk dulu kata bapo saya. Terus ya saya duduk itu masih keringetan, germobios, habis naik sepeda dari rumah ke tempatnya simbah saya itu lumayan ya, ada 3 kilo. Waktu itu saya masih piyi, masih SD. Apa jawabannya, Cung? Katanya. Jawabannya pembunuh yang bisa mengalahkan Hiranyakasipu adalah pohon. Saya bilang itu. Terus simbah saya itu diam. Pohon katanya. Loh ya, pohon kan bukan manusia, bukan hewan dan sebagainya. Nah terus jamnya itu. Nah saya nggak tahu waktu itu karena saya cuma menemukan sosoknya, kira-kira pembunuhannya adalah pohon. Simbah saya ya cuma mesem-mesem aja. Terus simbah saya, bapo saya itu ambil kelobot ya, dia ngelinting rokok ya, bapo saya itu, sama rokoknya kadang-kadang Sriwedari. Saya masih ingat. Masih ada itu yang jualan Sriwedari ternyata banyak. Nah terus ambil rokok, terus nyeruput teh tubruknya di gelas muk loleng-loleng, terus jawab, "Salah," katanya. Ya saya sudah tahu bahwa itu salah itu. Terus tapi mendekati bener nggak bapo itu? Enggak sama sekali. Waduh. Ya udah cerita aja lanjut ya. Simbah saya kemudian ketawa itu dan kemudian menceritakan. Jadi gini, waktu itu si Udin anaknya itu kan, kita kemarin kan disebutnya kan Udin ya, saya nyebutnya, saya asal comot aja namanya Udin. Saya nggak tahu nama aslinya siapa, anaknya si Hiranyakasipu yang begitu taat beribadah itu ya. Pokoknya yang kontras banget lah. Keluarganya keluarga kontras. Bapaknya kacau, anaknya soleh, induknya, ibunya juga soleh. Nah itu datang ke sana. "Bapak," itu kata si Udin itu, "Mbok bapak itu tobat insaf." Diceramahi kayak gitu tuh ngamuk bapaknya, terus langsung, "Sekarang gini, kamu kan benar-benar mengidolakan Wisnu gitu. Sekarang mana Wisnu itu? Mana? Nggak ada Wisnu itu. Wisnu itu takut sama saya itu." Terus si anaknya si Udin itu dengan enteng jawab, "Enggak, Bapak itu. Wisnu itu akan datang. Wisnu itu ada di mana-mana. Akan datang apa?" Tambah marah gitu. Dan anaknya diamuk-amuk gitu. Ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga ya, saya tidak perlu diceritakan juga detailnya seperti apa. Dan saking ngamuknya itu karena ditentang oleh anaknya sendiri, si Hiranyakasipu. Ini kebalik ya, kayak cerita Nabi Nuh sama namanya Kan'an itu dibalik ya. Kalau yang ini malah bapaknya yang bejat ya. Bapaknya ngamuk-ngamuk, rumah diobrak-abrik, tiang-tiang istana itu ditendangi sampai hancur semua karena dia sakti ya. Jadi sekali tendang itu ya tiang itu langsung jebol ya. Jadi rumahnya ambruk, atapnya berantakan, pokoknya udah nggak wujud rumah lagi. Dan dari situlah waktu si Udin itu sudah terdesak dan hampir dicekek oleh bapaknya, tiba-tiba dari tiang salah satu rumah yang ambruk itu muncullah sesosok yang sangat aneh ya. Namanya adalah Narasinga. Jadi kepalanya adalah singa tapi badannya itu manusia ya, bisa berdiri ya, masih ada kuku-kukunya juga panjang, ada bulu-bulunya kayak singa, tapi bisa tegak berdiri kayak manusia ya. Jadi kayak manusia singa. Narasinga itu adalah
penjelmaan dari Wisnu. Kalau nggak salah itu adalah penjelmaan Wisnu yang ketiga kalau nggak salah. Nah, terus terjadilah pertempuran itu karena si Narasinga ingin menyelamatkan si Udin yang terpojok itu yang sudah dicekek sama bapaknya ya. Langsung ditendang Hiranyakasipu. "Woi, kamu siapa?" tanya. "Saya yang akan menyelamatkan anakmu itu dari kebejadanmu." Terus kemudian terjadilah pertempuran. Saat bertempur itu si Hiranyakasipu ketawa-ketawa. "Nggak mungkin kamu bisa mengalahkanku. Aku nggak bisa mati. Pokoknya aku itu nggak bisa mati di darat, di laut, di udara, di api, nggak bisa. Di waktu pagi, siang, sore, malam nggak bisa. Senjata apapun nggak bisa bunuh aku. Makhluk manusia, jin, setan gitu maksudnya, raksasa, dewa, bahkan dewa aja nggak bisa, hewan nggak bisa. Lah kamu itu apa?" Terus tiba-tiba, "Aku bukan manusia." Kata si Narasinga ya, "Aku bukan manusia, aku bukan hewan, aku juga bukan dewa. Kamu lihat aja wujudku." Nah, mulai agak ngeredek gitu. Tapi ketawa lagi Hiranyakasipu. "Ya tapi kamu nggak bisa bunuh aku karena aku nggak bisa mati di waktu-waktu ini." Terus ternyata, "Kamu lihat sekarang jam berapa gitu, lihat matahari. Ini bukan sore, ini bukan malam. Ini adalah waktu matahari sebentar lagi tenggelam." Jadi udah digaris gitu ya. Udah warnanya, langit warnanya jingga kuning, ada warna biru-birunya, hijau ding, kayak agar-agar gitu, ada ungu-ungunya. Jadi itu udah senjakala ya, udah surup banget. Maghrib, waktu maghrib. "Tapi kamu nggak bisa bunuh aku di darat, di laut, di udara." "Oh ya sini." Dicangking tiba-tiba si Hiranyakasipu itu tek gitu. Dicangking, dipangku si sama Narasinga itu, dan kemudian perutnya dirobek dengan kuku si Narasinga. Terus saat itulah si Hiranyakasipu mengalami kematiannya. Oh ya, saya lupa satu lagi. Bukankah dia tidak bisa dibunuh di dalam ataupun di luar rumah? Ya, tapi dia dibunuh di rumah yang sudah tidak wujud rumah lagi karena atapnya sudah ambrol, udah berantakan semuanya, udah bukan rumah lagi. Jadi bukan di dalam maupun di luar rumah. Itu ya belum rumah itu, atau rumah yang rusak gitu. Jadi ada di luar dan ada di dalam rumah juga, tapi bukan rumah. Demikianlah Hiranyakasipu menemui ajalnya oleh sosok namanya Narasinga yang berhasil mengalahkan segala macam persyaratan-persyaratan, akal-akalan kematiannya si Hiranyakasipu ya. Tetap bisa mati. Mau ya, kalau kata Muslim itu, mau kamu bersembunyi di liang paling kecil sekalipun atau di tembok paling tebal sekalipun, kematian akan tetap datang tepat pada waktunya. Demikian juga dengan Hiranyakasipu, walaupun persyaratannya detail banget, tapi tetap dia bisa yang berpikir dia bisa ngakali kematian lebih cerdas dari dia. Nah, kata simbah saya, kata bapak saya begitu. Saya cuma melongo aja waktu itu. Oh, kayak gitu tuh. Nah, iya gitu, Cung, katanya. Jadi begitu ya pendengar. Ya, mudah-mudahan tidak melongo kayak saya waktu kecil yang domplong gitu dengerin kisah simbah saya. Baik, terima kasih banyak sudah mendengarkan kisah klasik Hiranyakasipu. Jadi ini tidak populer wayangnya dan teka-teki cara mengakali kematiannya Hiranyakasipu, yang ternyata kematian tentu saja jauh lebih cerdas dan lebih on time ya. Karena memang pasti on time, bukan lebih, pasti on time kematian itu. Termasuk akan mendatangi saya dan Anda semua. Tapi ya jangan takut dong, mau udah pasti kok, kenapa takut gitu. Yang takut adalah bekal saya itu udah cukup apa belum, itu aja. Ya tentu saja saya masih banyak kurangnya. Jadi saya juga minta maaf ke pendengar semua ya, kalau misalnya ada kata-kata saya yang menyinggung, ada kesalahan-kesalahan tentang cerita saya. Ini cerita dari bapo saya dan yang saya kembangkan sendiri, yang saya kembangkan sendiri. Wayangnya juga yang saya gambarnya biasa saja. Terima kasih banyak sudah subscribe, terima kasih banyak sudah like, komen, dan silahkan dibagi, di share ya, biar channel saya itu ya bisa monet lah ya. Ini masih kerendet gitu ya, tapi terima kasih banyak supportnya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua, Anda semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilancarkan berbagai macam urusannya, dimudahkan rizkinya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Saya Alex Suhendra undur diri, sampai ketemu di huruf berikutnya, huruf I ya. Baik,
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.